Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pengolahan air limbah. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada bahasan ini, kita akan berbicara teknis tentang teknologi pengolahan terkait dengan air limbah. Di dalam teori pengolahan, terdapat dua jenis pengolahan yang biasa digunakan. Ada sistem off-site dan ada sistem on-site. Artinya apa? On-site dilakukan di lokasi di mana limbah tersebut dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah sistem off-site. Sistem off-site dilakukan di luar lokasi limbah itu dihasilkan. Kenapa pilihannya di luar lokasi? Mungkin saja ada hal-hal yang tidak memungkinkan limbah tersebut diolah di lokasi tersebut. Misalnya yang pertama adalah ketidaktersediaan lahan yang ada di lokasi untuk membangun unit pengolahan limbah tersebut. Yang kedua, masalah biaya, operasional, SDM. Jadi berbagai macam pertimbangan tersebut menjadi faktor penentu apakah limbah tersebut akan diolah di lokasi tersebut atau tidak. Namun pada prinsipnya dimanapun limbah tersebut akan diolah tidak menjadi masalah. Yang pasti ada kewajiban yang harus dilakukan di setiap penghasil limbah untuk mengolah limbah yang dihasilkan, baik secara off-site maupun secara on-site. Secara on-site dikenal misalnya untuk sistem yang sederhana dari rumah tangga, misalnya menggunakan septic tank, atau menggunakan sistem cubluk, yang mungkin saat ini sudah jarang. Kemudian untuk sistem off-site, dapat saja menggunakan sanitary sewer, yang nanti akan berujung ke satu tempat, di sana akan diolah kumpulan berbagai macam limbah, yang biasa kita sebut dengan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Semuanya setelah diolah akan dikembalikan kepada lingkungan. Baik itu diresapkan ke dalam tanah, maupun juga dikembalikan kepada badan air. Misalnya dialirkan ke sungai, dialirkan ke lokasi-lokasi yang lain. Namun yang perlu kita perhatikan bersama adalah baku mutu efluen. Tidak boleh baku mutu ini melebihi sistem yang ada. Bagaimana memilih sistem? Apakah menggunakan sistem on-site atau off-site? Dapat dilihat misalnya pada gambar A, paling atas itu adalah gambar rumah-rumah yang ada, sumber limbahnya. Kemudian pada gambar B terlihat ada rumah-rumah yang digunakan bersama untuk mengelola limbah yang dihasilkan. Yang berwarna merah adalah IPAL-IPAL dengan skala yang kecil, disebut sebagai IPAL komunal. Dapat saja, artinya model A boleh dia mengolahnya sendiri, model B dia mengolah bersama beberapa rumah menjadikan IPAL komunal. Kemudian yang C adalah sistemnya gabungan. Mungkin saja IPAL komunal ini tidak 100% mampu mengelola limbah yang dihasilkan. Baku mutu yang dikeluarkan belum memenuhi persyaratan. Sehingga harus diolah dengan sistem yang lebih kompleks. Misalnya di poin nomor C. Setelah keluar dari IPAL komunal, efluennya masuk lagi ke sistem perkotaan, kemudian berakhir di IPAL terpusat, instalasi pengolahan air limbah terpusat, yang dimiliki oleh kota. Atau pilihan yang ketiga adalah, pilihan yang keempat adalah, diolah memang sejak dari awal, tidak diolah,
tapi dikelola dengan sistem perpipaan, mengalir begitu saja dengan sistem gravitasi berujung ke IPAL terpusat. Memang tidak semua kota memiliki sistem seperti ini. Misalnya beberapa kota seperti Yogyakarta, Cilacap, Medan, Banjarmasin, dan beberapa kota lain memiliki sistem IPAL terpusat. Terkait dengan teknologi pengolahan air limbah, jika ditinjau dari urutannya, proses pengolahan air limbah itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis pengolahan. Yang pertama adalah pengolahan primer. Apa itu yang dimaksud dengan pengolahan primer? Proses pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, koloid, serta penetralan yang umumnya menggunakan proses fisika, ataupun jika memungkinkan dan dalam kondisi harus dilakukan, barulah digunakan dengan proses kimia. Proses primer ini disebut sebagai primary treatment atau preliminary treatment. Tergantung konteksnya akan berbicara di mana. Kemudian yang kedua adalah pengolahan sekunder atau secondary treatment. Merupakan proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik yang terlarut. Umumnya dilakukan dengan proses biologis. Jadi, pengolahan sekunder umumnya dilakukan secara biologis. Sedangkan pada proses pengolahan primer, umumnya dilakukan secara fisik atau kimia. Tahapan yang ketiga adalah pengolahan tersier. Merupakan proses pengolahan lanjutan untuk mendapatkan kualitas air olahan yang sesuai yang diharapkan. Misalnya air limbah kita akan diolah menjadi air bersih. Berarti untuk menjadikan dia air bersih, menaikkan grade-nya menjadi air bersih, berarti mengalami proses pengolahan tersier. Pengolahan tersier lebih ekstrim, artinya lebih fleksibel ya. Dapat memilih proses biologis, kimia, fisika, atau kombinasi dari ketiganya. Tergantung dari kualitas apa yang akan kita harapkan. Ditinjau dari jenis prosesnya, dapat dikelompokkan pengolahan air itu menjadi proses fisik, kimia, fisika kimia, ataupun secara biologis. Seperti yang sudah dijelaskan pada tahapan primer, sekunder, dan tersier. Coba kita akan lihat satu persatu. Proses primer atau proses fisik atau kimia, biasa unit pengolahannya dinamakan sebagai grid removal misalnya. Bak ekualisasi, equalization tanks, koagulasi, sedimentasi, dan berbagai macam unit pengolahan yang fungsinya adalah untuk mengatur pH. Kemudian yang kedua, proses selanjutnya adalah proses sekunder. Jadi ingat, proses di awal adalah proses primer, kemudian diikuti oleh sekunder, baru kemudian tersier. Pilihannya tersier berarti menjadi opsional, tergantung dari kualitas air yang diinginkan. Pada proses yang kedua, proses sekunder, proses biologis ya, menggunakan berbagai macam biakan yang tersuspensi. Artinya bercampur dengan air limbah tersebut. Berbagai macam mikroorganisme, bakteri yang digunakan untuk mengolah air limbah tersebut. Atau pertama tadi tersuspensi, yang kedua adalah melekat. Artinya ada media yang digunakan. Batu-batuan, media gravel, media keramik, media filter, atau apapun bentuknya, kemudian biakan tadi akan melekat pada media tersebut. Jika berdasar kepada kebutuhan oksigen, karena menggunakan mikroorganisme ya, ada proses aerobik dengan udara, anaerobik tanpa udara, fakultatif keduanya, atau kombinasi, atau ya tadi ya kombinasi anaerobik dan aerobik.
Proses tersier, proses fisik atau kimia atau juga biologis. Ada namanya nitrifikasi, denitrifikasi, ada ozonisasi, ada filtrasi, ada absorpsi, ada absorpsi. Tergantung dari pengolahannya. Kita akan lihat satu persatu. Misalnya ya, jenis-jenis proses di dalam pengolahan air limbah, pemisahan padatan dan cairan, solid liquid separation. Tugasnya kita adalah pemisahan. Yang pertama adalah proses pengendapan. Bagaimana memisahkan antara padatan dan cairan. Yang namanya mengendap berarti akan memanfaatkan gaya gravitasi. Beratnya partikel yang ada di dalam air tersebut. Kira-kira akan mengendap cairannya atau padatannya ya? Ya, betul. Padatan yang akan mengendap. Berarti apa? Ada proses penjernihan, clarification, ataupun pemekatan, atau disebut sebagai thickening, biasanya dalam pengolahan lumpur. Kemudian bisa juga alirannya horizontal maupun vertikal. Kemudian ada slide blanket dan ada slurry circulation. Ini menjadi bagian-bagian dari proses pengendapan atau sedimentasi yang berjalan. Yang kedua adalah proses pengapungan atau disebut sebagai flotasi. Jenis ini ada yang sifatnya adalah natural atau menggunakan bantuan. Kebalikan dengan proses sedimentasi. Sedimentasi akan mengendap ke bawah, sedangkan flotasi akan mengapung ke atas dengan cara proses natural. Misalnya pemisahan minyak, lemak, dan air. Bagaimana memisahkan padatan minyak, lemak, dan cairan. Flotasinya bisa menggunakan natural, dia akan naik sendiri dan mengapung. Atau flotasinya dengan menggunakan bantuan. Dengan menggunakan tekanan, cara vakum, pengadukan mekanis, ataupun difusi udara. Jadi, sangat tergantung dari desain yang digunakan. Proses yang ketiga adalah proses filtrasi. Ini masih kita berbicara antara liquid dan padatan. Proses filtrasi adalah menyaring. Penyaringan air kotor, filtrasi untuk penghilang air atau dewatering lumpur. Begitu kita ngomongin ada penyaringan air kotor, ada penyaringan lambat, ada penyaringan cepat dengan sistem gravitasi ataupun dengan ketekanan. Kemudian arah alirannya ada upflow, ada downflow, ataupun dengan tekanan. Bisa B-flow, dua-duanya. Bisa dari atas ke bawah, bisa bawah ke atas, atau dua-duanya. Dengan menggunakan sistem tekanan. Kemudian ada sistemnya yang continue, terus-menerus ya. Terus air masuk, kemudian diproses, air keluar. Atau dengan sistem batch. Batch air masuk, diproses dulu, kemudian keluar. Kosong reaktornya, masuk lagi baru, proses, keluar. Kosongin lagi. Terus begitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang ada di sistem pengolahan air tersebut. Yang berikutnya adalah proses centrifugal separation. Ini juga hampir mirip ya dengan model centrifugal, settling ataupun dewatering. Teman-teman harapannya sudah mulai mengingat-ingat istilah ini. Walaupun secara khusus nanti ada mata kuliah yang lain yang akan berbicara secara spesifik. Bagaimana menghitungnya, bagaimana mendesainnya, dan seterusnya. Terkait dengan proses fisik dan kimia, ada berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan. Penetralan, pengontrolan pH, kemudian ada proses oksidasi, reduksi, berbagai macam yang berhubungan dengan reaksi kimia. Elektrolisa, kemudian ada penggunaan ozon, sinar ultraviolet untuk proses desinfeksi biasanya. Kemudian ada proses ekstraksi, adsorpsi, pertukaran ion, kemudian ada proses reverse osmosis. Ini berlangsung secara fisik dan kimia. Artinya ada pemisahan secara fisik, tapi juga menggunakan bahan-bahan kimia di dalamnya agar mempercepat proses fisik tadi. Kemudian proses yang ketiga adalah biologis. Ya. Biologis, beberapa tipe proses pengolahan biologis ini adalah misalnya proses biomasa tersuspensi atau suspended culture.
proses pengolahan yang air limbahnya mengandung bakteri yang dimanfaatkan untuk mengolah limbahnya itu sendiri. Jadi bakterinya itu hidup melayang-layang terlarut di dalam air limbah. Sistemnya bisa macam-macam. Ada yang model activated sludge secara konvensional, kemudian ada step aeration, jadi udara dipompa di sana, dikasih berbagai macam blower supaya oksigennya bisa masuk dan bakterinya bisa hidup. Kemudian ada kontak stabilisasi, ada extended aeration, ada oxidation ditch, dan lain sebagainya. Teman-teman kalau ingin tahu, masukin aja kata-kata ini ke Google, terus kemudian akan keluar gambarnya. Untuk oxidation ditch gimana ya? Oh, ternyata memanjang, terus kemudian memutar, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah proses biomasa melekat atau attached growth. Yang tadi sudah tersuspensi, dia melayang-layang, terlarut di dalam air limbah. Yang kedua adalah melekat. Dia akan butuh media untuk tempat tinggalnya. Disebut di sana ada jenisnya trickling filter atau biofilter, kemudian ada rotating biological contactor, ada RBC, ada contact oxidation atau contact aeration, dan lain sebagainya. Jadi suspended, attached, dan yang terakhir adalah model kolam atau lagun. Kolam atau lagun sebenarnya masuk ke dalam kategori suspended culture. Namun seringkali dipisahkan karena sistem perhitungannya, desainnya juga berbeda dari jenis-jenis sebelumnya. Activated sludge, kemudian step aeration, extended aeration, oxidation ditch. Tapi ini sistem lagun dan kolam. Perlu diingat, proses biologis ini dapat berlangsung secara aerobik maupun anaerobik. Mudah-mudahan video kali ini dapat dipahami dengan baik. Secara detail kita akan bahas kembali dalam video berikutnya.